Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Nah, bertemu lagi dengan saya Vanessa Diana dari kelas Teknik Informatika A angkatan 2021 dengan NIM 21051204017. Nah, pada pelajaran jaringan komputer ini saya akan menjelaskan mengenai routing statik. Maka dari itu, simak video ini sampai habis ya. Nah, kira-kira apa sih pengertian dari routing statik itu? Routing statik adalah jenis routing yang dilakukan admin atau pengelola jaringan untuk mengkonfigurasi informasi tentang jaringan yang dituju secara manual. Nah, berikut adalah ciri-ciri yang dimiliki oleh routing statik. Yang pertama ada jalur spesifik ditentukan oleh admin jaringan. Yang kedua ada pengisian tabel routing dilakukan secara manual oleh admin jaringan. Nah, ketika tadi kita sudah membahas tentang ciri-ciri, kita akan mengetahui tentang keuntungan yang dimiliki oleh routing statik sendiri. Yang pertama ada meringankan kinerja prosesor router. Yang kedua, tidak ada bandwidth yang digunakan untuk pertukaran informasi dari tabel isi routing pada saat pengiriman paket. Yang ketiga, ada routing statik lebih aman dibandingkan routing dinamis. Yang keempat, ada routing statik kebal dari segala usaha hacker untuk men-spoof dengan tujuan membajak trafik. Nah, berikut juga yang kerugian yang dimiliki oleh routing statik. Yang pertama, ada administrator jaringan harus mengetahui semua informasi dari masing-masing router yang digunakan. Yang kedua, hanya dapat digunakan untuk jaringan berskala kecil. Yang ketiga, administrasinya cukup rumit dibanding routing dinamis, terlebih jika banyak router yang harus dikonfigurasi secara manual. Dan yang terakhir adalah rentan terhadap kesalahan saat entry data routing statik yang dilakukan secara manual. Nah, ketika tadi kita sudah membahas pengertian, ciri-ciri, keuntungan, dan kekurangan, saat ini kita akan memasuki simulasi routing statik pada aplikasi Crisco. Nah, kita sudah ada pada software Crisco Packet Tracker. Langkah yang pertama yaitu kita akan menyusun PC dari setiap kita menggunakan PC1, PC2, dan PC3. Lalu kita akan menyusun routernya. Ini juga sama, kita menggunakan 3 router, yang dimana ada satu router sebagai pusat, dan satu lagi terdiri dari 2 PC dan 1 PC. Oke, yang terakhir yaitu kita akan menyusun servernya, kita letakkan di sini, dan juga di sini. Nah, selanjutnya kita akan sambungkan ini. PC yang pertama kita sambungkan dengan router yang pertama. PC yang kedua juga sama, disambungkan dengan router yang pertama. Lalu PC3 kita sambungkan ke router yang kedua. Jika sudah, kita hubungkan router 1 dengan router 2, router 2 dengan router 3, dan router 1 dengan router 3. Oke. Kita juga menghubungkan router 3 dengan server yang pertama, dan router 3 dengan server yang kedua. Jika sudah tersambung, kita akan mengisi alamat place note pada beberapa bagian-bagian seperti yang sudah ditugaskan oleh Nah, jika sudah tersusun seperti ini, maka kita akan mengisi place note yang terdapat seperti contoh di samping ini. Pertama, kita isi 1/24. Ini ada 33, 33,
0/24. Lalu di sini ada 43, 43, 43, 0/24. Di sini ada 1/24. Di sini juga ada 3/24. Nah, untuk posisinya nanti kita dapat mengubahnya sesuai dengan aturan ya, teman-teman. Oke, 3/24. Lalu di sini ada 13, 13, 13, 0/24. Ini ada 23, 23, 23, 0/24. Di sini ada 12, 12, 12, 0/24. Oke, di sini ada 1/24. Ini juga ada 1/24. Di sini 2/24. 2/24. Nah, sebelum lanjut kita akan rapikan ini terlebih dahulu. Lalu kita lanjut 62, 26, 126/26, 192, 168, 154/26. Di sini juga ada 192, 168, 1/0/26. Lalu di sini ada 65/26. Ini 1/26. Kita rapikan terlebih dahulu. Jika sudah seperti ini, kita lanjut ke yang PC3. Nah, di sini kita juga akan tetap menambahkan 254/25. Lalu ada 192, 168, 128/25. Oke, di sini juga ada 253/25. Jika sudah seperti ini, maka kita akan mengisi arti pada setiap PC router data. Mulai dari yang PC yang pertama, yaitu mengisi artinya (192, 168, 1. Nah, ini belakangnya kita gunakan 192. Oke, jika sudah, kita lanjut ke yang PC2. Kita isi IP-nya.
Kita isi 192, 168, dan 1.25. Oke, sudah langsung. Sudah. Kita lanjut ke PC3. 1.253. Oke, ternyata ada kesalahan. 253. Ini 128. Jika semua IP PC-nya sudah terisi, maka kita akan mengisi yang router yang pertama, yaitu pas Ethernet-nya 0 dari 0, kita klik on. Tetap menggunakan IP yang awal tadi, lalu ini kita ganti 192. Nah, kita lanjut ke fast Ethernet yang kedua, yang satu step 0, yaitu 126. Oke, 192. Kita lanjut ke serial 2.0. Ini ada 12.1. Nah, kita klik juga tombol on-nya. Lalu yang serial ini kita isi 13.1. Kita klik juga tombol on-nya. Oke, jika sudah, kita akan mengisi statik pada router 1. Statiknya ini kita isi 192.168.1.128. Lalu maksudnya kita isi 255 dan 255 ke 255.128. Untuk next hop-nya kita isi 12.12.12.2. Kita add. Ini adalah statik router yang pertama. Lalu ada statik yang kedua, yaitu 33.33.33.0. Ini sama, tapi yang belakangnya kita ganti 0. 13.13.13.3 kita add. Lalu yang ini kita ganti 43.43.43.0. Untuk MAC sama next hop-nya tetap sama. Ternyata ada kesalahan. Kita add, sudah semua sudah. Nah, kita klik silang, lalu kita akan melanjutkan ke router yang kedua. Nah, di sini kita masuk ke pas Ethernet yang 0.0. Kita isi IP address-nya 192.168.1.254. Nah, di sini kita ganti 128. Untuk yang server 2 ini tidak menggunakan fast Ethernet 1.0. Nah, ini menggunakan IP address-nya 12.12.2. Lalu next-nya otomatis isi
Dan kita lanjut ke serial 3. Pada setiap serial atau fase Ethernet ini, kita tetap menyalakan tombol on ya teman-teman. Ini sama, kita isi seperti itu. Oh, ternyata ada kesalahan. 23, 23, 23, 2. Oke, sudah. Kita akan mengisi statik pada router 2, yaitu ada networknya, tetap menggunakan 192.168.1.0, lalu MAC-nya 255.255.128. Lalu untuk next hop-nya kita isi 12, 1, kita add, lalu kita add lagi dengan network 33.33.33.0. Nah, ini kita ganti 0. Next hop-nya juga kita ganti 23.23.23.3. Oke, jika sudah, kita akan menginputkan lagi untuk network yang berbeda, yaitu 4343. 0. Untuk network dan next hop-nya tetap sama. Oke, jika sudah, kita akan lanjut ke router yang 2. Router 3, mohon maaf. Kita akan inputkan kembali fast Ethernet 0. Di sini kita menggunakan 33.33.33.3. Step next-nya langsung terisi. Kita lanjut ke fast Ethernet yang 1, 0, 43.43.43.3. Netnya juga langsung terisi. Kita geser ke serial 2.0. Nah, di sini kita jangan lupa ya teman-teman untuk mengaktifkan tombol on di pojok kanan. Lalu kita input IP-nya 2.23.3. Nextnya langsung otomatis terisi. Lalu untuk yang serial 3.3, kita menggunakan IP 13.13.3. Oke, jika sudah serial sudah, kita bergeser ke fast Ethernet-nya. Nah, ini perbedaan dari router-router yang lain. Jika router 3 ini, kita tetap menginputkan IP address-nya pada fast Ethernet 4.0 dan 5.0. Kita input IP-nya 33.33.33.1. Ternyata ada kekeliruan. Ternyata untuk yang fast Ethernet ini tidak menggunakan sistem apapun ya teman-teman. Oke, kita bergeser ke statik. Nah, di statik router yang ketiga ini, kita tetap menginputkan 192.168.1.0 dengan menggunakan MAC-nya 255.255.128. Untuk next hop-nya 12, 12,
12/1. Lima. Lalu untuk next jobnya kita inputkan 12/1, lalu kita add. Kita menginputkan kembali network yang baru, dan juga untuk marks-nya tetap sama, tapi untuk next jobnya kita menggunakan 23, 23, 23, 2. Nah, lalu kita add. Jika router sudah terisi semua, maka kita akan bergeser ke server 1. Nah, di sini kita akan menginputkan IP, yaitu ada 33.33.1. Nah, ini otomatis langsung terisi. Lalu untuk server 2-nya, jika kita isi 43.43.1. Nah, kita ganti juga 43.43.3. Oke, jika sudah terisi semua, maka kita akan mencoba untuk simulasi apakah semua PC, router, server jika dihubungkan itu akan berhasil atau tidak. Nah, kita akan mencoba untuk melakukan jalannya routing statik ini dengan kita mulai dari PC1 ke PC2 apakah berhasil? Sukses. Lalu kita coba ke PC1 ke PC3, sukses. Lalu PC1 ke server 1, sukses. Selanjutnya PC1 ke server 2, sukses. Lalu PC3 ke PC1, sukses. Lalu PC3 ke PC2, sukses. Lalu PC3 ke server 1, sukses juga. Lalu PC3 ke server 2, sukses. PC3 ke server 2, sukses. Lalu server 1 ke server 2, sukses. Lalu ada server 1 ke PC1, sukses. Server 1 ke PC2, sukses. Server 1 ke PC3. Nah, jika semua sudah terbukti sukses, kita akan mencoba melihat run atau command prompt-nya. Jadi kita inputkan ping dengan router dengan menggunakan IP 192.168.1 dan 253.
Nah, jika semua berjalan sukses, maka command prompt yang dikeluarkan akan seperti ini. Berikut adalah presentasi singkat dari saya mengenai running static. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video sampai akhir dan sampai bertemu di video selanjutnya.